Halo Bolaneters, jumpa lagi di Bareng Bola. Karena main bola itu barengan dan yang sendirian itu Malaysia. Kali ini saya Andre dari Bolanet bersama rekan saya Mas Asad. Betul. Kita akan membicarakan soal keberhasilan timnas Indonesia dari berbagai kelompok usia. Sebentar. Kenapa di openingnya tadi kok Malaysia? Karena Malaysia sedang menangis di pojokan ya. Malaysia nggak seperti kita. Malaysia nggak lolos di Piala Asia U17, nggak lolos di Piala Asia U20, dan Piala yang tim seniornya masih harus menempuh babak kualifikasi. Sedangkan Indonesia tim seniornya lolos, ya. U17-nya lolos juga, Ya. U20-nya lolos juga. Ya, menarik. Nah, kali ini kita akan fokus ke tim U17 ya, timnas Indonesia U17 yang dilatih oleh Coach Nova Arianto. Betul. Kan baru bertanding sekitar beberapa pekan yang lalu ya. Itu mereka lolos ke putaran final, jadi menempuh babak kualifikasi dan lolos ke putaran final. Nah, ini jadi prestasi tersendiri lolosnya timnas U17 ini karena kalau nggak salah terakhir main itu di tahun 2018 ya. Betul, 2018. Jadi gini Mas Andre, sebelumnya kan ada edisi 2023. Itu pelatihnya Bima Sakti, kita nggak lolos waktu itu kualifikasi satu grup dengan Malaysia. Yang tahun ini Malaysia nggak lolos, tapi dulu lolos. Kemudian yang 2023 Indonesia nggak lolos, 2020 Piala Asia U17-nya nggak ditiadakan karena pandemi. Jadi yang terakhir partisipasi terakhir itu 2018 pelatihnya Fahri Husaini. Masih dilatih Fahri Husaini. 2018 ya. itu berarti sekitar berapa itu? 6 tahun. 6 tahun yang lalu. Ya, sudah lama ya kita nggak lolos di tim kelompok usia junior di turnamen Piala Asia. Nah, kalau Mas Asad mengamati beberapa pertandingan di kualifikasi kemarin di bawah bimbingan Coach Nova nih, pemain yang menonjol siapa sih menurut Mas Asad yang kelihatan oke gitu? Sebenarnya gini, kalau melihat timnas yang kemarin itu, kalau saya tolok ukurnya adalah 2 pertandingan awal. Oke. Karena lawan Australia kan kedua tim main aman ya. Ya, betul. Kalau di 2 pertandingan awal itu di belakang ada Matthew Baker yang lawan Kuwait dia cetak gol dari set piece itu 1-0 ya. Ya mainnya tenang banget dia. Beda lah sama rekan-rekan yang lain, dia lebih tenang. Kalau yang di depan itu ada Zahabi Goli. Ini dulu yang sejak Piala AFF U16 kan udah terlihat menonjol di tim ini ya. 2 itu sih yang menjanjikan. Nah, bicara soal pemain-pemain ini ya, pemain muda Indonesia. Kalau kita flashback ke tahun 2018 lalu kan, kita juga punya tim yang oke itu ya. Di Piala Asia U17 2018. 2018 betul. Nah, waktu itu kita melangkah sampai mana ya, Mas Asad? Waktu itu kita berhasil melangkah babak 8 besar, Mas Andri. 8 besar, oke. Jadi anak asuhnya Fahri Husaini ini di fase grup mendapatkan 5 poin dari 3 pertandingan. Kemudian jadi juara grup. Grupnya itu ada India, ada Vietnam, satu lagi saya lupa, tapi dapatnya 5 poin dari sekali menang, dua kali imbang. Jadi terus 8 besar ketemu sama Australia, kalah 3-2. Ya, sialnya 8 besar lumayan lah untuk Indonesia. Udah lumayan oke ya, 8 besar. Lah, ya. Apalagi lawannya Australia secara level lebih oke. Nah, kita lihat lagi bicara soal pemain pada masa itu ya. Kalau kita flashback kalau artikel itu kan di mana mereka sekarang. Di mana mereka sekarang. Daftar pemain pada masa itu Timnas Indonesia U17 di Piala Asia 2018. Saya ada daftarnya beberapa nama yang menarik. Saya bacakan singkat. Iya. Ada Hernando Ari. Nah, ini kiper sekarang timnas senior. Kiper timnas senior. Ya. Dan kita tahu sendiri kiprahnya level permainannya Hernando Ari sekarang seperti apa? Sebelum ada Martin Paes, sebelum pemain FC Dallas itu naturalisasi, Hernando itu kan lebih sering jadi kiper intinya timnas. Betul. Dibanding nama-nama lain, termasuk main lawan Argentina. Iya. Hernando Ari kipernya. Cuman kebobolan 2 gol. Postur tubuhnya kan ya agak kurang ya kalau dibandingkan dengan kiper lain, tapi dia bisa mengatasi kekurangan itu sih. Salah satu kelebihan Hernando itu membaca tendangan penalti. Oke. Dia bersama klubnya dia ini, jadi yang menarik dari Hernando itu semenjak level U20
kemudian sampai senior itu mainnya di Persebaya terus nih. Oh, oke. Jadi kalau misalnya Hernando ini berhasil memberikan gelar juara atau bertahan di Persebaya 2-3 tahun lagi lah, dia bisa jadi legenda untuk klub Persebaya ini. One man club gitu ya, one club man. Ya, atau mungkin nanti dibikinkan patung. Terus selain Hernando Ari, berikutnya ini kita ada saudara Bagas Kava dan Bagus Kavi. Ya, ini kembar ya. Si kembar ya. Ya, kebetulan Mas Andre, kebetulan saya mengikuti kiprah dua orang ini semenjak Piala AFF U16 di Sidoarjo. Waktu itu juara, saya melihat langsung ini dua pemain kembar ini. Ya. Memang jalan karirnya agak berbeda ya. Si Bagas ini yang mainnya di back sayap itu main di Indonesia terus. Dari awal dia itu klub profesional pertamanya Barito dan sampai sekarang masih di Barito. Nah kalau si yang Bagus ini yang menarik, dia sempat main di Belanda di FC Utrecht. Kemudian sempat main di Yunani. Lalu agak kesulitan menit bermain karena bukan berarti Bagus ini jelek ya. Dia pernah cedera fatal banget, patah kaki. Oh gitu. Ya, jadi itu menghambat karir dia di ya namanya patah kaki itu kan ada trauma, betul, terus kemudian butuh waktu pemulihan yang lama. Jadi waktu dia bermain di Eropa itu agak kurang maksimal. Agak terganggu gitu. Kemudian dia kembali di Barito Putra, sudah 2 musim terakhir dan bersaing untuk mendapat satu tempat di tim utamanya Barito. Oke. Sama lah, satu tim dengan si kembar itu, si kembar dia. Nah selain Hernando Ari, Bagas dan Bagus, lalu ada Yuda Febrian dan Salman Al-Farid. Nah Yuda Febrian ini kesayangan netizen kita, ini pemain kesayangan netizen kita. Jadi Yuda Febrian itu waktu di U16 tuh bagus gitu mainnya. Kemudian dia direkrut oleh Barito Putra. Jadi Barito itu memang suka ngerekrut pemain-pemain muda berbakat, kemudian mereka matangkan, nanti diorbitkan gitu. Sayangnya si Yuda Febrian ini pernah tersangkut skandal kasus indisipliner. Jadi dia ketahuan main dugem, kemudian sama Barito itu dihukum, dimasukkan dalam pesantren. Tapi setelah itu dia kesulitan untuk menembus tim utama. Lalu sempat bermain di klub Liga 2, terus di Persik Kediri. Jadi dia agak kesulitan untuk kembali pada level terbaiknya. Bahkan nggak pernah dipanggil lagi di tim nasional level usia selanjutnya misalnya U20, U23 itu dia kesulitan. Kalau yang Salman Al-Farid ini pemain menarik sebenarnya pemain karena dia bisa bermain di 2 posisi, back tengah sama back kiri. Musim lalu dia main di Persebaya, kemudian dipinjamkan ke Gresik United, itu performanya cukup bagus ya. Walaupun nggak yang pemain inti terus gitu, tapi dia dapat beberapa kesempatan bermain dan sekarang main di klub BRI Liga 1 di PSBS Biak, klub promosi ya. Nah itu tadi, terus ada beberapa nama berikutnya, ini yang menarik, Uchida Sudirman. Nah ini pemain yang menurut saya paling menarik ya, karena pemain ini multi talent Mas Andre. Multi talent. Selain sebagai sebagai main bola, dia itu tercatat sebagai atlet Muay Thai. Atlet Muay Thai. Iya, atlet Muay Thai. Ya, ini beneran dan prestasinya juga bagus. Dia mendapat medali emas di PON Papua kemarin. Muay Thai. Bukan sepak bola ya, bukan sepak bola. Zlatan Ibrahimovic itu. Betul, kayak Zlatan Ibrahimovic. Taekwondonya kan itu kalau Zlatan. Jadi kalau misalnya Uchida ini kan posisinya back ya. Kalau misalnya striker mungkin dia bisa gunakan teknik-tekniknya Ibrahimovic itu untuk cetak gol. Teknik Muay Thai untuk mencetak gol itu. Itu Uchida menarik pemain ini, multi talent dia. Selanjutnya ini 2 pemain yang masih sering kita dengar namanya, ada Komang Teguh dan David Maulana. Komang Teguh itu terakhir main di Piala Asia U23 yang awal tahun 2024 sama Sintayong. Mainnya bagus banget dia. Sekarang main di Borneo FC dan memang sejak awal klub profesional pertamanya itu di Borneo FC. Walaupun namanya nama Bali ya. tapi mainnya di Borneo FC dan cukup oke lah, dan pemain ini punya potensi. Sama Sintayong pernah dijadikan gelandang bertahan juga. Kalau yang David Maulana ini dulu pernah ke Kroasia,
ada beberapa pemain jebolan timnas U17 edisi ini tuh yang pernah ke Kroasia. Salah satunya David Maulana, tapi mungkin dia kesulitan dapat menit bermain atau apa. Kemudian kembali ke Indonesia, sempat main di PSMS Medan, dan sekarang dia main di Bayangkara FC di Liga 2 ya. Memang Liga 2. Secara kualitas pemain ini harusnya masih layak main di Liga 1. Cuman mungkin pertimbangan dia di Liga 2 atau di Bayangkara ini dapat menit bermainnya lebih reguler atau apa, kita nggak tahu ya pertimbangan itu ya. Tapi keputusannya itu, dan menurut saya sah-sah saja sih. Karena yang penting kan dia bermain secara reguler dan mengembangkan talentanya. Oke. Ya, itu tadi beberapa nama. Terus masih ada lagi nih, yang Brilian Aldama. Brilian Aldama ini hampir mirip dengan Hernando ya. Satu angkatan di Persebaya 20. Pernah juara EPA, kemudian debut di tim seniornya Persebaya. Tapi musim lalu dia dipinjamkan ke klub Liga 2 PSCS Cilacap. Itu. Terus musim ini, ya ini yang harus jadi contoh pemain-pemain muda Indonesia ya. Brilian Aldama ini memilih bermain di luar negeri. Di klub Laos, The Elephant namanya. Walaupun Laos ya, mungkin Laos ini kalau level tim nasionalnya ini kan jauh ya di bawah Indonesia ya. Tapi kan yang kita sorotinya itu adalah keberanian dia meninggalkan zona nyaman gitu loh. Sebagai pemain asing di luar negeri itu kan pasti dituntut 2 kali lipat lebih baik. Posisinya gelandang. Gelandang. Iya. Pasti kan dituntut 2 kali lipat lebih baik daripada pemain lokal kan. Nah, dia berani mengambil tantangan itu. Main di Laos dia. Ada berikutnya Muhammad Supriyadi. Ini temennya Brilian Aldama sama Hernando juga di Persebaya 20. Gitu. Persebaya cukup oke ya. Pendidikan sepak bola. Persebaya ini kompetisi tim juniornya bagus ya. Selain Hernando, kemudian ada Brilian Aldama, Supriyadi. Kan kita tahu sendiri satu lagi, Rizky Ridho. Betul. Itu kan satu angkatan juga di yang juara EPA U20 dulu itu. Marcel enggak ya? Marcel di bawahnya lagi. Lebih muda lagi. Nah, kalau si Supriyadi itu setelah debut di Persebaya, mulai musim lalu dia kan agak kesulitan bersaing ya. Karena di Persebaya itu ada Bruno Moreira, macam-macam. Wingernya itu oke lah. Dia pindah ke Persik Kediri. Musim lalu dia cukup banyak bermain, cuman musim 2024-2025 ini di Persik ini kan di Liga 1 ini kan ada regulasi pemain U21 ya. Jadi si Supriyadi ini agak kesulitan bersaing karena Persik itu punya winger U21 atau 22 gitu. Namanya Hugo Samir, anaknya Jackson Tiago. Jadi si Supri itu kadang dimasukkan babak kedua untuk jadi super sub gitu. Pengganti ya. Ya, tapi performanya masih bagus lah dia. Ada 2 lagi, Randy Juliansyah dan Sultan Ziko. Nah, ini sama-sama anak yang memulai karir di ibu kota ya. Si Randy ini playmaker. Karir juniornya bagus banget dia. Di timnas berbagai level usia. Posisinya gelandang serang, bisa kita bilang itu nomor 10 lah dia. Nomor 10 klasik gitu. Jadi mainnya itu flamboyan gitu. Sayangnya waktu ada transisi mau naik ke level senior, dia itu beberapa kali mengalami cedera. Nah, itu yang membuat dia agak kesulitan beradaptasi ketika harus masuk ke senior. Dia pernah membela Sulut United, lalu Rans dulu, kemudian Sulut. Kemudian dia sempat ke Liga 1 di Persita, terus di Persik Kediri juga. Cuman ya gitu, performanya nggak stabil, belum stabil gitu. Karena mungkin selain cedera di awal transisi dari junior ke senior, dia juga gaya mainnya ya. Sekarang itu kan playmaker ini kan jarang dipakai dalam formasi ya. Kalau Sultan Ziko ini pemain striker ya. Ya di AFF U17 2018 itu dia juga cetak gol. Memang jadi mesin golnya Fahri Husaini ya di tim itu ya. Cuman waktu mau masuk senior dia juga kesulitan. Ya wajar lah. Bukan berarti membenarkan ya, tapi persaingan di striker Liga 1 ini kan banyak klub yang lebih memilih
pakai pemain asing daripada pemain lokal. Jadi ya Zico sulit lah untuk bersaing. Ya. Sempat main di Persik Kediri juga, kemudian ke Liga 2 musim lalu di Persekat Tegal. Sekarang ya kita tunggulah kembalinya Zico ke top levelnya. Ya, ya. Nah dari nama-nama ini tadi ya, di tahun 2018 lalu, Piala Asia 17, kita itu bisa menang 2-0 lawan Iran. Iran. Ya, yang cetak gol bagus dan gagas. Lalu kita main imbang 1-1 dengan Vietnam, yang cetak gol Zico. Dan di pertandingan ketiga, kita main imbang 0-0 dengan India, dengan Vrindapan. Kita main imbang 0-0. Nah, yang di tahun depan 2025 kan masih belum drawing ya. Belum drawing, cuma kita masuk pot 4. Dan kemungkinan persaingannya akan lebih ketat lagi kalau saya melihat tim-tim yang lolos ya. Apalagi yang ASEAN cuma 3, cuma Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Ya. Nah ini bakal menarik, ini kita melihat seperti apa Coach Nova meracik skuadnya, karena masih mungkin mengalami perubahan kan. Iya. Dalam jangka waktu 1 tahun ini masih ada. Mungkin masih akan ada perubahan sedikit lah, enggak. Atau mungkin Coach Nova mau cari pemain diaspora. Nah boleh. Yang punya keturunan Indonesia atau yang mungkin dimainkan, sepertinya masih ada waktunya masih ada. Masih ada waktu. Nah itu tadi kita ulasan sebentar Mas Andri. Saya mau menitip pesan ke fans bola kita bahwa pemain yang bersinar di level junior itu belum tentu sukses di level seniornya gitu. Jadi kita jangan judgement bahwa generasi ini gagal gitu. Sekarang kita bandingkan generasi misalnya timnas Inggris yang Phil Foden itu yang juara tuh. Siapa yang sukses di level senior? Ya, bisa dihitung jari ya. Bisa dihitung jari. Ini dialami oleh semua negara. Semua negara ya. Kayak Serbia yang generasinya Milinkovic Savic gitu, yang juara Euro itu. Yang sukses berapa? Paling cuma 2, cuma 3. Gitu. Iya, enggak semua. Jadi apa yang dialami oleh Indonesia itu tim nasional level usia muda itu mainnya bagus, kemudian senior susah, itu sebenarnya bukan Indonesia saja. Bahkan negara-negara Eropa pun banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Banyak kesulitan juga. Iya. Itu bahasan kita kita melihat ulang ya pemain-pemain tahun 2018 lalu untuk Piala Asia 17 nih seberapa kah kita, dan dengan modal squad seperti tadi kita bisa sampai ke 8 besar. 8 besar ya. Dan seharusnya sih kita lebih optimistis untuk tahun depan ya, untuk 2025 ini di Pak Coach Nova. Optimis saja kita. Harus optimistis karena saya melihat budaya timnas sekarang lebih oke. Iya. Terus ada satu video Coach Nova yang viral waktu itu memarahi pemain U16 untuk passing. Passing gerak, dan permainan seperti itulah permainan dasar sederhana yang harus lebih sering kita latih seperti itu ya. Betul. Ya. Sekian, sampai jumpa di video bareng bola berikutnya. Karena main bola itu barengan, kalau sendirian itu Malaysia.